Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora. Nah, kali ini kita memasuki materi yang kedua. Tapi sebelumnya saya ingatkan sahabat sekalian bahwasanya dalam pembuatan video tutorial atau video pembelajaran ini kita bagi dalam 8 bagian seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ada 8 bagian dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana melakukan editing video. Baik, seperti apa lengkapnya proses editing video pada materi 2 ini? Kita lihat. Untuk materi 2 ini kita fokus yang pertama untuk editing video itu kepada bagaimana memotong dan menggabungkan suatu video. Kemudian bagaimana menambahkan watermark atau logo, dan yang ketiga bagaimana menambah video countdown dari sampel video. Nanti ada beberapa mungkin saya tambahkan dengan berkaitan dengan menu di ketiga poin ini. Tapi memang fokus kita cukup pada 3 poin ini karena nanti untuk editing berikutnya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk pada Filmora. Saya sudah membuka aplikasi Filmora seperti ini. Maka tentu saja untuk melakukan proses editing, kita masukkan dulu media atau bahan yang akan kita edit. Langkahnya adalah cukup diklik tanda plus ini, bisa, atau juga pilih menu impor ini ya, kemudian pilih impor media file atau juga impor media folder. Dalam hal ini saya memilih yang ini saja, pilih tanda plus ya, dan saya coba ulangi lagi ya. Jadi saya pilih aja atau klik tanda plus ini, maka berikutnya kita akan diarahkan menuju ke tempat bahan untuk editing videonya. Nah, saya simpan untuk editing videonya itu di folder ini. Nah, baik. Jadi ini bahan-bahan untuk editing video yang sudah saya siapkan. Jadi perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya ini ada video hasil dari syuting menggunakan HP. Jadi di sini ada guru yang sedang menerangkan beserta audionya. Kemudian di sini materi. Nah, ini materi yang direkam menggunakan rekam pada PowerPoint ya. Jadi menggunakan slideshow kemudian record di PowerPoint sehingga materinya ada di sini. Dan yang ini adalah istilahnya artisnya atau gurunya yang sudah ada audionya. Nanti kita akan memixkan, akan mencocokkan antara apa yang disampaikan oleh guru ini dengan materinya. Kemudian saya juga menyediakan 2 background nanti untuk proses editing. Dan selanjutnya saya sediakan juga video intro dan video outro. Sini ada outro-nya. Kemudian saya juga nanti butuh background atau audio latar, nanti kita inputkan juga. Kemudian saya butuh juga layar proyektor, karena nanti skenario saya adalah materi itu akan saya taruh di layar proyektor. Kemudian ada background kelas di belakangnya, dan ada logo IG nanti akan saya sematkan juga, dan logo Sagusanov. Nah, baik, untuk mengambil materi ini
maka kita bisa langsung Ctrl A seperti ini, kemudian kita pilih open, maka akan langsung masuk bahan ini ke library media. Dalam hal ini saya tidak melakukan semuanya, tapi saya pilih saja. Saya pertama fokus kepada ini, kepada video guru yang sedang menjelaskan, kemudian tekan tombol kontrol, saya pilih materinya. Sementara saya fokus kedua ini yang akan saya edit. Baik, selanjutnya setelah dipilih dua file ini, berikutnya pilih open, maka kedua file ini akan masuk ke library atau ke media, tempatnya media untuk bahan yang akan kita edit. Nah, selanjutnya saya masukkan yang pertama adalah materi ini ke dalam timeline ya. Maka bisa cukup ditarik seperti ini caranya, maka ditaruh di sini, bisa seperti itu. Kemudian ini dipilih saja yang direkomendasikan di match to media, maka pilih yang ukuran ini saja ya. Kalau memang oke, maka kita pilih ini saja, maka ini sudah masuk ke timeline. Nah, kalau katakanlah salah yang kita masukkan, maka kita bisa memilih, kemudian kita bisa menghapus. Untuk menghapusnya cukup pilih menu delete ini, bisa ditekan tombol delete pada tombol keyboard juga bisa, atau bisa membatalkan langkah tersebut dengan cara memilih undo ini. Saya coba lakukan menggunakan undo saja, maka kembali tidak ada video yang masuk ke timeline tadi. Baik, cara yang berikutnya untuk memasukkan media ke dalam timeline bisa juga cukup menggunakan klik kanan, kemudian pilih insert ya. Saya gunakan ini saja, saya pilih ke kanan, saya pilih insert, maka media ini akan masuk ke sini. Sebentar, ini saya undo dulu karena ini ada dua masih terpilih. Saya masukkan satu persatu aja, saya undo dulu aja. Jadi di sini dipilih dulu satu aja, saya pilih yang ini dulu, yang materinya saya pilih, kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih insert. Maka video ini akan masuk ke sini ya, akan masuk ke track ini, track yang pertama. Dan selanjutnya playheadnya atau tongkat untuk timelinenya ini sudah pindah ke belakang ya. Ini pindah ke belakang. Ini kalau digeser ini kelihatan ya. Kemudian saya geser lagi untuk memindahkan timeline tadi, playhead timelinenya ke depan, cukup diklik aja di sini, maka dia pindah ke sini. Kemudian untuk mengarahkan ke waktu 0, maka cukup digeser seperti ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan memasukkan media yang kedua, yang video ini. Jadi di atasnya media ini. Maka cukup bisa ditarik atau saya pilih yang ini saja. Klik kanan, saya pilih menu add to new track, artinya akan ditempatkan video yang baru ini ke track yang baru, dan track yang baru akan diletakkan di bagian atasnya seperti ini. Hasilnya akan diletakkan di bagian atasnya seperti ini, dan kita lihat bahwasannya ini saya kecilkan ukurannya untuk mengetikkan, bisa menggeser ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa durasi video ini sudah saya atur, sudah saya edit sebelumnya, saya atur, dan ini waktunya sudah sama ya, sudah sama, dan insyaallah isi antara yang disampaikan pengajar sudah sesuai dengan video di materinya. Baik, selanjutnya skenario saya adalah nanti di sini ada video pembuka, istilahnya salam, dan baru masuk ke materi, kemudian di akhir nanti ada penutup ya, ada penutup. Baik, kita berikutnya akan melakukan pengeditan untuk mendapatkan video yang kita inginkan. Saya taruh di sini playheadnya, diperhatikan. Nah, jadi di sini awal pembukanya, kita lihat
Ini kalau saya putar di sini, Assalamualaikum maka ini beri salam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita tunggu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Kita cari batas sampai pembukanya berakhir. Saya akan membahas dua indikator penyampaian kompetensi. Yang pertama adalah menggambar daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan linear. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya, yaitu kita tunggu dulu. Sistem ketidaksamaan linear dari suatu daerah penyelesaian. Baik, kita bahas. Nah, seperti ini, sobat sekalian. Saya geser sedikit saja. Jadi setelah dijelaskan tentang materi yang diajarkan, saya cek lagi suaranya. Baik, kita bahas satu. Oke, saya geser sedikit saja sebelah kiri sebelum dijelaskan untuk membahas materi yang pertama. Nah, saya cek dulu. Suatu daerah penyelesaian. Baik. Nah, sedikit lagi sampai kata-kata penyelesaian saya akan push. Sistem ketidaksamaan linear dari suatu daerah penyelesaian. Nah, seperti ini. Berikutnya ini yang saya sebut pembuka. Jadi dari awal sampai menit ke di sini, ini saya ingin nantinya ada jadi guru tersebut akan posisi di depan dan backgroundnya adalah seperti ruang kelas. Nanti saya sisipkan background. Baik, yang pertama di posisi ini akan saya potong dulu. Akan saya potong video ini. Maka kalau ini saya potong, ya sebaiknya yang ini, yang video materi yang menyertai apa yang disampaikan oleh guru tersebut, sebaiknya dipotong juga. Jadi perhatikan, ini posisi sekarang saya pilih untuk video yang di atas ini. Maka biar nanti saat dipotong ikut terpotong juga video yang bawah, maka tekan tombol kontrol kemudian dipilih juga video yang bawah. Maka dua-duanya ini sudah posisi terpilih. Nah, selanjutnya ini saya potong aja atau di split. Ini bisa cukup menggunakan gunting ini aja. Menggunakan gunting seperti ini. Nah, maka berikutnya ini akan terpotong di sini. Akan terpotong di sini. Nah, selanjutnya nanti saya akan membuat atau menyisipkan background untuk guru tersebut saat menyampaikan salam pembuka. Nah, background itu tentu saja letaknya pasti di sebelah bawah. Maka ini saya geser dulu ke sebelah atas. Ini kebetulan tadi sudah saya potong, tapi gak ada masalah. Jadi kita pilih aja semuanya. Tekan tombol kontrol untuk memilih objek yang lain. Ini 4 objek sudah kita pilih. Ini saya geser aja ke atas. Ini saya geser ke atas, ke track di atasnya. Ya, maka track pertama ini kosong. Kemudian skenario yang akan saya susun nantinya. Jadi setelah guru tersebut menyampaikan salam pembuka, kemudian dengan background kelas yang sudah saya siapkan nanti backgroundnya. Kemudian setelah salam pembuka selesai, maka guru tersebut masuk ke materi. Nah, saat momen mengisi materi, maka akan saya tempatkan materi tersebut di dalam sebuah layar proyektor. Tapi tetap backgroundnya adalah ruang kelas nanti yang saya siapkan. Maka tadi sudah saya lakukan pemotongan di sini. Saya lakukan speed ini sudah benar karena memang nanti ada pengaturan yang berbeda dari salam pembuka kemudian menuju kepada materi. Baik, sekarang berarti ada 2 objek yang akan saya masukkan lagi, yaitu background ruang kelas dan layar proyektor. Maka saya perlu menggeser ini ke atas lagi, karena kalau background nanti kita tempatkan di bawah 2 objek ini. Maka saya geser lagi ke atas semua objek tadi. Nah, seperti ini. Nah, sebentar. Ini tadi belum ngeblok semua. Kalau sobat sekalian katakanlah salah melakukan langkah, ya, maka yang enak cukup
menggunakan Ctrl Z saja atau pilih undo ya. Tadi saya undo maka kembali ke awal lagi, maka saya pilih lagi semua objeknya, 4 objek tadi yang sudah. Ini saya pilih, kemudian saya geser ke atas. Nah, maka di sini ada 2 track yang kosong. Nah, nanti untuk tempatnya background. Baik, berikutnya akan saya impor lagi. Boleh pilih ini atau cukup klik kanan di sini, pilih impor. Saya akan masukkan 2 objek. Yang pertama adalah yang ini, background class. Kemudian yang kedua adalah ini, background layar proyektor. Oke, saya pilih open, maka tampil di sini. Nah, background yang paling bawah adalah ruang kelas. Maka seperti ini, sobat sekalian. Maka saya taruh ini di track 1. Ini, tarik aja, kemudian kita paskan ke pinggir sini. Ini di track 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau ini tampak kecil, kita besarkan aja. Kita bisa menggeser ini saja biar tampak besar. Kemudian ini juga digeser, atau juga bisa menarik angka yang ada di timeline ini untuk melihat hasilnya. Oke, seperti ini. Jadi ini backgroundnya. Kemudian sebentar, saya hapus dulu ini sepertinya ada yang salah ya. Saya hapus dulu, sepertinya tertarik 2 kali. Saya hapus, kemudian ini saya kembalikan ke posisi awal lagi aja. Seperti ini. Ini posisi yang tadi sudah benar ya. Sudah betul, saya cek belakangnya. Oke, sudah benar. Nah, baik, saya ulangi lagi, menginput atau memasukkan ini ya. Jadi ini pastikan yang tidak ada yang tercentang di sini ya. Jadi ini pastikan yang akan saya ambil yang ini ya. Ini sudah tercentang, berarti sudah dipilih ya. Oke, ini saya tarik ke track 1 ya, untuk background paling di bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini baru benar. Seperti ini. Nah, kemudian background itu nantinya akan ada sepanjang video ya, sampai berakhir. Maka ini untuk agar background ini terus berjalan sepanjang video nantinya, maka ditarik saja ini sepanjang videonya. Untuk memudahkan, maka ini dikecilkan saja. Dikecilkan saja biar kelihatan batas akhirnya. Kemudian kita tarik sampai ke titik akhir seperti ini. Nah, ini sudah ada garis indikator yang menunjukkan bahwa ini sudah pas di titik akhir ya. Baik, selanjutnya saya butuh yang ini. Butuh objek proyektor ini. Saya tarik juga, saya masukkan ke track yang kedua. Nah, oke, seperti ini. Dan objek yang ini nanti saya taruh di sini ya. Ini saya besarkan dulu. Di objek yang setelah tadi dipotong, karena nanti materi ini mulai dari sini dan akan saya tempatkan di atasnya layar proyektor di sini. Oke. Kemudian dengan cara yang sama ini ditarik saja sampai ke batas terakhirnya, karena nanti materi itu akan terus berjalan ya sepanjang videonya itu ya sampai berakhir. Oke, ini kelihatan batasnya, ditarik. Oke, ini sudah pas. Baik, saya geser lagi. Oke, saya besarkan sedikit. Ini biar kelihatan. Untuk menggeser-geser, sobat sekalian ya, di sebelah bawah ini ada batang, ada bar untuk digeser-geser mau posisi yang mana. Nah, baik. Sekarang saya akan mencoba mengedit ya, seperti apa yang saya inginkan. Baik, yang pertama video ini untuk pembuka, ini posisi playheadnya di posisi pembuka ya, sobat ya. Ini kalau di sini maka yang tampil nanti gambar yang di sini. Saya taruh di sini. Nah, yang pertama untuk pembuka ini saya menginginkan bahwa guru ini nanti ada di posisi tengah. Di posisi tengah, kemudian nanti akan
backgroundnya berupa berupa kelas tadi akan ada di belakangnya, ya, seperti ini, ada di belakangnya. Baik, maka saya coba dulu potong. Ini saya potong aja background yang green screen-nya ini, saya potong dulu aja. Nanti juga bisa dihilangkan, cuma karena ini terlalu lebar, saya potong dulu aja. Bagaimana cara memotong sebuah objek, ya? Maka caranya dipilih dulu objek yang akan dipotong, artinya yang akan dirubah ukurannya. Kemudian pilih aja atau klik 2 kali aja, ya. Maka nanti ada menu di sini, ada menu video, ya. Nah, berikutnya ada menu transform di sini. Nah, disinilah kita bisa mengatur skalanya atau mengubah ukurannya. Kalau mau dikecilkan, nanti dikecilkan seperti ini. Nah, tapi dalam hal ini saya akan melakukan cropping, ya, terhadap gambar ini sebelum nanti saya hilangkan green screen-nya. Maka saya pilih ini aja, pilih crop, ya. Kemudian akan tampil seperti ini, ya. Kemudian untuk mengcropping ini sudah disediakan rasio, ya, rasio yang diberikan. Tapi kalau contohnya misalkan saya pilih 4:3, maka seperti ini besarnya, croppingnya seperti ini. Kalau dirasa cukup, ya apa, kita ambil yang ini, ya. Atau misalkan pakai satu-satu, maka seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Saya coba pakai, atau bisa juga pakai custom. Jadi kalau custom itu kita bisa mengatur panjang dan lebarnya, bisa kita atur secara custom. Saya pilih saja yang ini aja. Ini saya kembalikan ke awal dulu. Kemudian saya pilih yang 4:3. Ini sepertinya kurang kecil lagi, saya pilih yang 1:1 aja, 1:1. Oke, ini saya pikir cukup. Kemudian saya pilih OK di sini, ya. Maka berikutnya kita lihat. Nah, ini sudah dipotong seperti ini. Dan di belakangnya saya pingin ruang kelas, ya, pingin ruang kelas di belakang itu. Nah, di sini masih materi di sini, ya. Maka saya butuh ruang kelas ada di sini dulu, ya. Ada di belakangnya ini. Jadi di atasnya materi berarti, ya. Sehingga video yang ini, oke, saya geser lagi ke atas satu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang pembuka ini saya butuh background ini, background kelas. Maka saya ambil lagi aja background kelas. Oke, ini saya besarkan dulu. Saya geser ke sini. Nah, saya tarik lagi, saya ambil background kelas ke sini, ya. Oke. Dan background kelas ini akan saya berlakukan sepanjang ini, membuka. Maka saya geser aja ke sini. Nah, oke. Nah, maka seperti ini. Maka untuk pembuka saya berdiri di tengah, ya, di tengah. Kemudian masih belum ada materi, jadi di belakangnya adalah kelas seperti ini. Kemudian saya atur pergeseran dari objeknya. Mungkin ini sepertinya terlalu tinggi posisi saya, posisi gurunya ini, maka kan saya geser ke bawah sedikit, ya. Maka caranya bisa diklik 2 kali seperti ini aja. Kemudian bisa langsung digeser di sini, bisa, atau tadi menggunakan transform kemudian skala, kemudian bisa menggeser ini posisinya. Jadi X-nya kita turunkan, misalkan digeser aja, maka dia akan turun, ya. Kalau X ke kiri, kalau min ke kiri, kalau plus ke kanan. Kalau Y-nya min, maka dia ke bawah. Saya bikin misalkan posisinya seperti ini aja. Nah, seperti ini aja. Saya turunkan sedikit lagi. Oke, seperti ini aja. Nah, perlu diperhatikan sobat sekalian, kalau ada objek orang, sebaiknya memang jangan terletak di tengah posisi orang kalau terpotong, ya, kecuali dia berdiri sampai ke lantai, ya.
Tapi kalau terputus maka sebaiknya pas di pinggir, sehingga tidak kelihatan kalau terputus, seperti itu ya. Oke, seperti ini saya turunkan dikit. Untuk menurunkan juga bisa ditarik seperti ini aja, bisa aja ditarik ya. Oke, seperti ini. Oke, biar nggak kelihatan tinggi ya. Oke, seperti ini ya. Atau kalau ingin dikecilkan, bisa juga ini ditarik ujungnya aja, seperti mengecilkan objek biasa. Oke, saya atur seperti ini aja cukup ya. Saya geser ke atas sedikit aja. Oke, sini ya, posisinya di tengah ya, seperti ini. Dan berikutnya akan saya hapus blue screen-nya ini. Nah, gimana cara menghapus blue screen ini? Oke, di bawah ini kalau saya geser menunya ini ada menu namanya chroma key di sini ya. Maka saya pilih chroma key di sini. Oke. Nah, berikutnya chroma key ini fungsinya adalah untuk menghilangkan background dengan warna yang disarankan adalah warna hijau ya. Bisa juga biru yang disarankan ya. Saya menggunakan tadi green screen jadi warna hijau. Tapi sebaiknya setelah tadi kita pilih chroma key, kita pilih ini, pilih lambang eyedropper ya. Ini kalau di Photoshop ya, ini diklik aja. Maka berikutnya sebaiknya memang dengan eyedropper ini kita mengambil warna background kita. Maka saya pilih aja di sini, klik. Oke, maka berikutnya, nah di sini warna backgroundnya sekarang yang memang kita mau hilangkan warna ini, warna hijau ya, seperti tadi yang sebelum ini hilang ya. Nah, berikutnya ini kalau masih belum hilang, maka caranya kita atur di sini, di offset dan toleransinya ini berapa ya. Oke, kita coba geser, misalkan ini, atau bisa menggeser angkanya saja ini. Saya geser ke angka di sini, katakanlah misalkan aja ya. Ini saya atur 39. Coba ini digeser seperti apa hasilnya. Kemudian yang bawah ini juga saya geser, bisa menggeser ininya ya. Bisa juga menggeser ke sini sehingga nanti angkanya akan bergerak. Kita tarik ini. Nah, sepertinya masih kelihatan ya. Nah, seperti ini. Saya coba di posisi ini ya. Nah, saya pasang di sini offsetnya 39. Kemudian toleransinya adalah 51 ya. Untuk yang edge thickness-nya ini tidak saya ubah, ini -2. Kenapa? Karena sepertinya sudah bagus ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita oke ya. Nah, maka seperti ini hasilnya. Oke, backgroundnya ini kebetulan yang di sini ini harus dihapus ya, karena nanti background yang ini ada 2 ya. Maka ini yang ini dihapus aja. Oke, yang bawah saya hapus, yang di sini sepanjang ini ya kita hapus. Atau ini bisa digeser aja, saya geser aja yang sebelah sini. Nah, biar cukup satu background aja yang terpakai yang di sini aja. Oke, ini saya klik lagi untuk melihat posisinya apakah sudah pas ya. Oke, seperti ini. Nah, ini yang orangnya tadi ya. Oke, ini backgroundnya sudah posisi pas sesuai ukurannya. Oke, kita lihat ini bisa digeser-geser ya sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, sebentar, ini posisi yang tadi. Ntar saya undo dulu, tadi ada kesalahan. Yang ini, oke, yang ini. Baik, ini sudah pas. Selanjutnya kita masuk ke geser ke materi. Nah, di sini. Nah, di dalam materi ini kembali ke awal ya, belum kita atur ya. Di sini. Nah,
materinya yang ini akan saya masukkan ke dalam layar proyektor ya. Bentar. Yang ini untuk gurunya ini akan saya potong dulu biar kelihatan nanti gambar di belakangnya. Oke, ini saya lakukan pemotongan dulu aja. Saya pilih objeknya, kemudian pilih ini ya, pilih crop, kemudian untuk mudahnya saya pilih custom saja. Saya potong ya, kira-kira sekian saja. Sebelah kanannya juga sekian saja, yang atasnya sedikit lagi ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya ini. Nah, seperti ini hasil pemotongannya. Dan ini saya kecilkan lagi langsung dari sini aja, dan saya taruh di sini di posisi pinggir. Nah, oke, seperti ini. Jadi dia nanti akan menerangkan di posisi pinggir di sini. Ya, seperti ini. Saya paskan ke samping sedikit ya. Baik, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menghilangkan ini, menghilangkan green screen-nya. Maka caranya seperti tadi, bisa diklik 2 kali di sini untuk memunculkan menu chroma key-nya, dicentang chroma key-nya, kemudian pilih yang ini, kemudian kita pilih warnanya. Oke, di sini saya pilih. Oke, sudah terpilih. Kemudian kita coba langsung aja dengan angka yang seperti tadi, 39 dan 51. Bisa diketik langsung seperti itu. Nah, gimana hasilnya? Nah, ini bagus ya. Oke, sudah cukup. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya menginginkan bahwa materi nanti akan saya taruh di dalam layar proyektor di sini. Nah, oke. Saya pilih materinya. Oke. Ini saya pilih materi. Kemudian materinya ini akan saya kecilkan. Kemudian nanti akan saya tempatkan di proyektor ini. Maka saya pilih proyektornya. Kemudian ini saya fullkan. Nah, sebentar, untuk backgroundnya ini belum full ya. Saya pilih untuk backgroundnya. Ini backgroundnya saya fullkan. Oke, sampai tidak ada yang hitam itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang background yang sebelumnya apakah juga belum full, kita lihat. Kita lihat dulu yang background yang sebelumnya apakah sudah full yang ini. Nah, sepertinya belum juga ya. Nah, ini saya geser. Nah, full ke sini. Ya. Baik, sudah full. Biar tidak ada lembar hitam di situ. Baik, kembali ke posisi di sini. Nah, saya akan menempatkan layar proyektor ini di dalam ruangan kelas ini. Dan saya besarkan nanti sebagai tempat dari materinya. Oke, ditarik saja untuk perbesar seperti ini. Ya, kira-kira sampai sekian. Ini digeser. Untuk mengepaskan bisa tadi diklik 2 kali, kemudian mengatur di transformnya menggunakan pergeseran X sama Y seperti ini. Posisinya saya ingin dia full ke kiri seperti ini, kemudian Y nya saya fullkan ke atas. Berarti harus dinaikkan. Naikkan, ini nggak apa-apa, saya naikkan ke sini sampai ke seperti ini ya. Kemudian saya ingin juga membesarkan sedikit lagi. Saya klik di sini aja. Ya, saya ingin besar lagi skalanya
saya geser dikit aja biar nanti lebih besar lagi monitornya, layar proyektornya. Oke, seperti ini. Kemudian saya atur posisinya lagi, saya geser yang X nya ke kanan lagi, saya paskan ke pinggir. Kemudian yang atas saya turunkan. Nah, kita lihat. Oke, nah seperti ini. Baik, seperti ini yang saya inginkan. Sedikit lagi yang atasnya. Oke, sedikit lagi dikurangi ya. Baik, seperti itu. Ya, sepertinya cukup. Kemudian materinya kita geser, dipilih di materi, kemudian kita geser. Nah, ini masih kena ke orangnya, kita turunkan posisi orangnya sini. Ya, digeser sedikit orangnya ke posisi sini. Baik, kemudian kita pilih materinya. Materinya kita pilih ini, kita geser ya. Oh, sebentar, ini karena posisinya kena agak ke sini mengkliknya. Nah, ini. Materinya saya bikin full sepanjang atau selebar dari proyektornya. Seperti ini. Kemudian saya tarik ya, saya penuhkan sepanjang proyektornya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini orangnya di sini aja. Baik, materinya biar menggesernya enak, saya pakai menu transform lagi. Ya, karena menggesernya lebih enak. Saya kurangi X-nya, saya geser ke kiri lagi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian yang Y-nya saya naikkan. Oke, seperti ini. Saya sisakan sedikit saja di situ. Nah, kemudian yang materinya ini terlalu besar, dia melewati. Nah, ini sekian saja. Oke. Nah, ini di atasnya ya. Oke, seperti ini. Baik, yang untuk materi ini butuh saya potong yang bagian bawahnya sama bagian kanannya ya. Oke, saya coba lagi untuk mengcrop materi videonya ini. Oke, saya geser ini ke sini ya, pas di batas ini. Kemudian yang bawahnya juga saya geser. Nah, ini kelebihannya. Oke, seperti ini. Oke, saya pilih OK. Nah, maka tunggu sebentar. Nah, maka materinya sekarang saya paskan dengan besarnya layar proyektornya. Ini saya geser lagi ke kiri lagi sedikit. Oke. Kemudian ke atasnya sedikit lagi. Oke. Kemudian ini masih terlalu besar. Nah, kita buat seperti ini. Nah, oke. Ini di fullkan. Nah, oke, seperti ini. Disisakan sedikit untuk pinggirnya untuk menunjukkan bahwasannya ada layar proyektor di situ. Oke. Seperti ini sudah pas sepertinya. Baik, untuk materi sudah oke. Jadi susunan seperti ini. Nah, ini sudah dari atas ya. Kita cek kembali susunannya.
Jadi yang pertama ada pembukaan di sini. Ya, oke, sini pembukaan, kemudian backgroundnya kelas, kemudian setelah itu masuk ke bagian materi. Materinya ditempatkan di layar proyektor, kemudian tetap backgroundnya kelas, dan posisi orangnya seperti ini. Kemudian sudah kita anggap cukup. Kemudian kita coba geser-geser posisi gurunya ini, menerangkan di sebelah kanan, sehingga di posisi sebelah kanan ya, sebelah kanan. Jadi dia menunjuk ke kanan seperti ini. Jadi pas dengan posisi videonya ya, seperti itu. Kemudian saya ingin nanti saat posisi gurunya ada di sebelah kiri, maka saya harus menggeser layar proyektornya ke sebelah kanan kalau gurunya di sebelah kiri. Saya masih cari posisinya, kita geser lagi, dimana posisinya gurunya berubah ke posisi sebelah kiri. Baik, kita coba terus, belum pindah ini. Sepertinya pada materi bagian kedua belum, kita cari lagi, atau kita kecilkan dulu tampilan dari timelinenya biar mudah mencari posisi gurunya saat ada di sebelah kiri. Oke, ini gurunya sudah masuk posisi sebelah kiri. Kita cari dia pindah posisi perpindahannya. Oke, baik, ini masih di tengah. Oke, ini jadi yang bagian B ini. Ini kan masuk ke bagian B. Oke, kita lihat. Kita masuk aja ke soal yang bagian B. Seperti ini. Baru nanti gurunya akan bergeser ke sebelah kiri. Oke. Kita pindah posisi blank seperti ini. Baik, maka selanjutnya saya harus memotong ya, karena pindah posisi nanti ke sebelah kiri, memotong video dari posisi guru ini, dan jangan lupa harus juga sekalian dipotong semuanya yang lain, karena nanti biar mengikuti, dan nanti saya coba memberikan transisi biar pergeserannya agak halus, gak kelihatan kalau ada perpindahannya. Baik, maka saya pilih semua objek yang di posisi playhead sekarang ini. Saya pilih yang ini posisi gurunya. Kemudian di sini belum dipanjangkan ya yang materinya ya. Kita lihat. Ya, untuk enggak, ini benar ya. Oke, yang materinya sudah, ini juga materinya kita pilih. Jangan lupa tekan kontrol sobat ya untuk memilih objek yang lain. Kemudian yang ini kita potong juga, yang proyektornya. Kemudian ruang kelasnya juga kita pilih. Baik, sudah. Selanjutnya kita split atau pilih aja yang gunting ini aja. Oke. Maka berikutnya ini sudah terpisah videonya. Maka saat saya masuk ke video yang ini, saya akan menggeser posisi orangnya ke sebelah ini, ke sebelah kiri ya. Jadi saya pilih ini, di orangnya ke sebelah kiri. Dan tentu saja saya akan menggeser berikutnya adalah oke, ini sebelah kiri seperti ini. Maka saya akan menggeser materi dan ini layar proyektornya saya geser ke sebelah kanan. Seperti ini. Maka saya pilih yang materi, kemudian biar langsung berubah saya pilih juga yang
ini ya, tekan kontrol, pilih layar proyektornya. Untuk backgroundnya tidak perlu ya, tidak perlu kita rubah posisinya. Baik, berikutnya kita geser. Nah, ini kalau kita geser maka nanti ini kena ke orangnya, kena ke gurunya ini. Baik, saya coba lagi, langsung pilih 2. Oke, biar langsung kita geser. Baik, kita pilih materinya, kita pilih layarnya, sekarang kita geser. Atau kita geser satu-satu aja, nggak ada masalah. Kita coba lagi. Kita geser menggunakan video. Apakah bisa? Kita ke menu transform, kemudian kita geser aja. X-nya kita besarkan. Ya, kita geser satu-satu saja. Ini kita geser dulu adalah layar proyektornya sampai full ke kanan. Saya geser menggunakan menu transform sampai full, notok ke kanan seperti ini. Oke, full. Kemudian saya geser juga materinya. Oke, ini materinya di menu transform juga saya geser aja yang X-nya. Kita gerakkan, dipaskan ke posisi proyektornya. Baik, sedikit lagi saya geser ke kiri aja seperti ini. Nah, baik, ini sudah pas. Oke, posisinya seperti ini. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita geser, ini sudah betul posisi gurunya di sebelah kiri ya, karena tangannya menunjuk ke kiri ya. Oke, kita lihat hasil videonya. Ini masih di kiri. Nah, kemudian saat berakhir saya menginginkan guru tersebut nanti berdiri di tengah seperti saat awal pembukaan, seperti itu ya. Maka kita cari dulu batas berakhirnya guru ini saat menjelaskan soal yang terakhir ini. Nah, kita lihat, kita geser seperti ini. Nah, yang ini ya. Oke, kita lihat. Kita geser sedikit lagi. Nah, yang ini. Yang perubahan dari guru dari wajah ini pindah ke sini, kita lihat. Sedikit lagi kita geser. Nah, pelan-pelan aja. Nah, oke. Dari sini ke sini, ya. Ya. Bentar. Oke. Sedikit, ya. Oke. Saya coba geser sedikit lagi aja, atau saya besarkan dulu ininya ya, timelinenya, biar pergeserannya lebih halus lagi. Nah, oke. Dan saya besarkan lagi biar pergerakan dari materi selesai pindah ke penutup ini agak halus. Nah, oke. Sekali lagi kita coba. Ya. Terus satu lagi kita coba lagi ke sini. Nah, pelan-pelan aja menggesernya. Ya. Baik, jadi sampai di sini dan berakhir. Ini saya ingin posisi guru ini di tengah seperti awal tadi, dan backgroundnya saya ingin kembali ke background yang tadi, cuma saya ganti backgroundnya. Saya ganti dengan background yang sedikit berbeda. Nah, baik, dengan demikian saya harus memotong dulu video ini, dan sekaligus kita potong semuanya ya.
kita potong semuanya. Jadi kita pilih pertama yang ini, pilih yang untuk gurunya, kemudian kita pilih materinya, kemudian kita pilih ini layar proyektornya, kemudian juga gambar ini akan saya ganti dengan gambar yang mirip cuma berbeda. Nanti sudah saya siapkan. Baik, kita potong, kita split, pilih gunting saja. Nah, maka ini sudah tersplit seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sebentar. Atau seperti ini aja, biar untuk backgroundnya tetap saja, tidak saya rubah, cuma posisi gurunya dia akan berada di tengah saja, ya, di tengah aja. Oke, maka biar backgroundnya masih berupa materi, tidak ada masalah, karena nanti ada penutupnya terima kasih, nanti baru saya atur backgroundnya ya. Jadi biarkan dulu. Kita lihat. Sekarang posisinya kita geser ke sini playheadnya, dan kita atur posisi guru ini. Saya pingin dia ada di tengah. Ya, oke, di sini posisinya. Kemudian kita besarkan. Kemudian kita taruh nih setengah badan saja ya, sampai pinggang sini. Nah, oke, seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Pas di tengah-tengah. Oke. Turunkan sedikit lagi. Ya, seperti ini. Nah, untuk ini guru selesai. Kemudian untuk backgroundnya kita lihat. Ini masih backgroundnya soal tadi. Nah, nanti berikutnya ada penutupnya. Nah, ini terima kasih ya. Oke. Seperti ini. Dan untuk ini masih ada kelebihan. Ini kita bisa potong aja yang ini, karena tadi backgroundnya saya tidak menggunakan background kelas, jadi masih ada tampilan layar. Jadi biarkan saja, nggak apa-apa, karena saya ingin memunculkan kata-kata yang terima kasihnya ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita hapus aja. Ini karena nggak dipakai, kita untuk menghapusnya dipilih aja, kemudian tekan tombol delete saja, atau pilih delete ini ya. Nah, baik, seperti itu kira-kira untuk editing. Posisi guru disesuaikan dengan materi dan backgroundnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan intro. Nah, jadi biar bagus video kita, saya tambahkan intro ke dalamnya, sehingga saya tempatkan dulu playheadnya di awal kembali, di posisi awal. Nah, tentu saja kalau intro itu letaknya di paling awal, seperti ini, seperti itu ya. Paling awal, intronya di sini. Dan intro itu saya akan menyisipkan di paling awal. Jadi sekali lagi, maka tempatkan playheadnya di paling awal. Nah, berikutnya saya ambil intronya. Jadi diimpor lagi, ada intro, nanti ada outro-nya. Oke, saya pilih langsung intro sama outro-nya langsung. Oke, seperti ini. Tekan Ctrl, saya open. Nah, maka masuk intro dan outro-nya. Nah, maka yang pertama seperti ini ya, kita tempatkan playhead-nya di paling kiri, kemudian kita masukkan intro ini, disisipkan ke paling awal ya, ke paling awal. Maka caranya
saya taruh intronya ini di track yang baru aja. Nanti berikutnya akan saya geser gambar yang sebelumnya ke kanan semua ya. Baik, seperti ini. Jadi saya taruh aja, saya pilih yang intro tadi. Kemudian saya pilih add to new track saja. Seperti ini. Nah, maka dia ditempatkan di awal di track baru. Nah, selanjutnya saya akan menggeser semua objeknya. Nah, oke. Semua objeknya kita pilih. Ya. Kemudian yang intro ini tidak perlu ya dipilih, kemudian saya geser. Ini saya geser. Tadi saya menggunakan Ctrl A untuk memilih semua objeknya kecuali yang intro tadi. Nah, kemudian ini saya geser aja semuanya. Kita lihat apakah bergeser semuanya. Ya, kita paskan ke posisi yang ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, semua objeknya sudah bergerak. Kita lihat di bagian belakang. Oke, sudah sesuai, tidak ada perubahan. Nah, kemudian saya tambahkan yang outro-nya di belakang. Di belakangnya kita tambahkan outro-nya. Maka yang enak adalah saya geser ke paling belakang, posisi playhead-nya. Nah, di posisi ini paling belakang. Nah, tanda dengan tanda ini ya, paling belakang. Kemudian kita pilih outro-nya ini, klik kanan. Kemudian pilih aja append ya. Jadi append itu akan menempatkan objek itu di paling kanan, di paling kanan setelah objek dan pada posisi playhead-nya. Saya klik di sini. Nah, maka kita lihat, maka ditambahkan di posisi sini ya untuk outro-nya. Nah, baik, seperti ini hasilnya. Dan satu lagi sobat sekalian yang perlu disampaikan pada materi 2 ini adalah memberikan countdown ya. Countdown yang ada di menu media. Di bawahnya ini ada sampel video, salah satunya adalah countdown, penghitung mundur ya. Maka countdown itu seharusnya tadi saya berikan setelahnya intro ya. Maka gak apa-apa, nanti kita geser lagi yang seperti tadi ya. Saya ambil dulu countdown-nya di menu ini ya, media, kemudian ada sampel video, kemudian saya cari model countdown yang ada. Saya pilih yang ini aja. Ini saya tarik aja ke sini ya. Saya taruh di sebelahnya intronya. Nah, berarti seluruh objek itu akan saya geser semua ke kanan, lurus dengan akhir dari countdown ini. Maka langkahnya yang mudah adalah tekan Ctrl A saja, maka seluruh objek sudah terpilih. Nah, kemudian tekan Ctrl, kita nonaktifkan yang intro dengan yang countdown ini. Nah, selanjutnya cukup ditarik ya salah satu objek yang tadi yang kita luruskan dengan ini. Nah, maka ini sudah bergerak semua ke sebelah kanan. Kita perhatikan, nah, hanya menggeser. Kita cek belakangnya, ini kita cek posisi belakangnya. Ternyata sudah benar juga, gak ada masalah. Ini ya. Terakhir outro-nya seperti ini. Nah, seperti itu sobat sekalian, bagaimana mengedit video pembelajaran kita. Dan kita sudah menjelaskan dari awal tadi pada materi 2 yang kita coba. Pertama adalah mengedit video, memotong, kemudian juga menggabungkan. Dan yang kedua, kita sudah memberikan
tadi countdown, dan yang ketiga kita sudah menambahkan lagi intro ya, menambahkan intro, kemudian countdown juga sudah kita berikan. Nah, jadi materi kedua ini sampai di sini dulu. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan berikan di materi berikutnya. Materi yang ketiga nanti akan kita jelaskan bagaimana mengedit audionya. Tapi sebelum diakhiri sobat sekalian, saya coba putarkan hasilnya seperti apa. Nah, kita putarkan sekilas saja. Jadi ini tampilan intro yang saya buat. Kemudian saya geser aja, berikutnya masuk ke countdown-nya. Nah, seperti ini. Nah, saya coba geser lagi ke sini. Tadi nggak kelihatan countdown-nya. Oke, 3, 2, 1 seperti itu ya, Pak, sobat sekalian. Kemudian baru masuk ke pembukanya seperti ini. Nah, setelah itu selesai, kita geser masuk ke materinya. Nah, saat masuk ke materi, maka posisi gurunya bergeser ke sebelah kanan. Kemudian memang sengaja saya buat jadi guru itu bergerak cuma dua, bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, kita lihat di posisi yang kiri seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Nah, kemudian saya push, kemudian saya coba geser ke bagian paling kanan ya, dan sampai nanti ada ditutup sama outro-nya, sama salam penutupnya. Nah, saya putarkan ini di posisi mau berakhir. Kita lihat sejenak sobat sekalian. Nah, kita geser lagi. Saya ingin menunjukkan penutupnya dan outro-nya. Nah, seperti itu sobat sekalian. Ini video penutupnya. Ya, sebentar, ini ada yang kurang. Ternyata karena tadi saya hapus yang di belakangnya ini, sehingga akhirnya jadi hitam sobat sekalian. Maka ini saya tarik lagi aja. Yang ini saya harus tarik lagi untuk menutupi ini. Nah, oke, kita lihat. Nah, sekarang penutupnya seperti ini. Saya putar lagi. Pertama adalah bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem yang tidak linear. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan sistem yang tidak linear dari suatu daerah penyelesaian yang diketahui. Juga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Baik, sobat sekalian, ada satu lagi yang materi yang belum saya sampaikan, yaitu menambahkan watermark atau logo. Nah, sekalian mumpung ingat sahabat, saya tambahkan. Jadi masuk lagi ke media, kemudian pilih import, kemudian saya pilih media file. Saya sudah menyiapkan logo Sagu Sanov dan Igi di sini. Saya pilih. Nah, seperti ini. Sudah masuk, dan kita coba ke tampilan awal lagi. Nah, seperti ini posisinya di awal lagi, dan logo itu saya menginginkan akan saya pasang di saat masuk ke pembuka. Ya, pembuka kemudian sampai materi, logo itu terus berada di setiap video. Maka saya ambil
logonya ini berarti saya taruh paling atas. Seperti ini. Yang pertama saya ambil yang ini, saya tempatkan paling atas di posisi sini ya, di posisi setelah countdown ya. Oke, saya tarik yang pertama ini Sagusanov, ini saya tarik ke sini. Saya tempatkan ini langsung 2 ya. Bentar, saya undo lagi. Ini ternyata terpilih 2, atau saya hapus aja. Nah, terpilih 2. Saya masukkan satu persatu aja. Jadi tadi terpilih 2 ya. Saya pilih 1, kemudian yang Sagusanovnya dulu di sini. Kemudian ini harus saya tempatkan juga di track yang baru juga, yang untuk ID-nya, karena nanti posisinya akan ada di masing-masing tempatnya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, yang untuk Sagusanov saya kecilkan. Ini saya taruh di posisi sebelah kanan. Nah, oke, sebelah kanan. Saya kecilkan aja, biasa seperti mengecilkan gambar. Kemudian yang IG ini saya taruh di sebelah kiri. Nah, di sebelah sini. Nah, nanti atau saya taruh sebelah bawah saja, karena sebelah bawah itu ada ruang kosong. Sedangkan kalau saya taruh di sebelah atas, itu nanti ada teks untuk materi di situ, sehingga tidak efektif. Maka saya taruh ini di sebelah kiri di sini ya. Oke, saya taruh di sini. Oke, yang untuk IG. Kemudian Sagusanovnya sebelah sini. Iya, nanti posisi guru ini akan bergerak dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau nanti ke bawah akan terhalang oleh guru itu, maka saya coba taruh di atas lagi aja. Nah, di sini aja, nanti saya kecilkan aja. Nah, biar nanti tidak mengganggu materi yang yang disampaikan. Nah, oke, ini saya taruh kecil saja di sini. Nah, oke. Kemudian untuk pergeseran yang agak halus bisa menggunakan di menu transform ini ya. Ini saya geser yang X-nya sedikit lagi ke kanan. Nah, ini pelan-pelan pergerakannya. Kemudian ke atas cukup. Kemudian yang untuk IG saya geser ke bawah sedikit lagi. Ya, sini. Kemudian Y-nya saya geser ke kiri. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita lihat seperti apa kira-kira hasilnya. Tentu saja saya ingin ini bergerak sepanjang video ya. Maka kalau sepanjang video kita harus menarik dua objek ini sepanjang videonya. Oke, ini kita tarik sepanjang videonya. Nah, kita kecilkan lagi, nah, untuk memudahkan sampai berakhir ya, sebelum intro ya, sebelum outro-nya. Oke, ini udah. Oke, sampai ini. Ya, seperti ini. Baik, apakah posisinya mengganggu tampilan soal? Kita cek, ternyata yang ini kita bikin lebih kecil aja ya. Nah, ini kita bikin lebih kecil aja.
Nah, yang penting sudah ada logo di situ yang tidak mengganggu tampilan soal ya. Yang sebelah sini ya, oke. Yang IG di sini sepertinya oke, nggak mengganggu juga. Ini saya geser ke bawah sedikit seperti ini, kemudian ke kanan juga sedikit seperti ini. Oke, seperti itu. Kita kembali coba ke tampilan awal. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, nanti berikutnya untuk pengaturan logo Sagusanov dan IG nanti bisa saya atur, mungkin tidak muncul saat penyampaian materi karena nanti akan menghalangi teks materinya. Nah, nanti saya tempatkan aja di bagian akhir atau bagian awal. Demikian sobat sekalian, penjelasan untuk materi yang kedua berkaitan dengan editing untuk video, memotong dan menggabungkan, kemudian menambahkan video countdown atau penghitung mundur, dan berikutnya menambah intro dan outro. Baik, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.